Shalom sahabat GKI Camar terkasih. Tema kita pada hari ini adalah kasih sebagai fondasi utama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 berbicara kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat GKI Camar terkasih, pernahkah kita merasa bahwa menjaga keharmonisan keluarga atau hubungan dengan sesama itu begitu melelahkan? Saat ego saling bertabrakan, ketika kata-kata tajam terlontar karena emosi sesaat, atau ketika kita merasa lebih banyak memberi daripada menerima. Seringkali kita mengukur kualitas hubungan dari seberapa nyamannya perasaan kita. Jika dihargai, kita mengasihi. Jika disakiti, kita menarik diri. Padahal firman Tuhan hari ini tidak berkata, "Kasihilah saat kamu merasa nyaman," tetapi mendefinisikan kasih melalui tindakan nyata yang tak bergantung pada perasaan semata. Sahabat GKI Camar terkasih, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih bukan sekedar emosi yang datang dan pergi, melainkan fondasi karakter yang menopang setiap interaksi kita. Karena sesungguhnya perasaan boleh berubah-ubah, tetapi komitmen untuk mengasihi adalah pilihan yang menguatkan ikatan. Mengasihi saat diterima itu wajar. Namun mengasihi saat terluka atau diuji, itulah bukti kedewasaan rohani yang sejati. Yang pertama, kasih sejati tidak menuntut hak, tetapi melayani dengan rendah hati. Kasih bukan berarti kita membiarkan diri diperlakukan semena-mena, tapi kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita memilih untuk sabar dan tidak mementingkan diri sendiri, kita sedang berkata, hubungan ini lebih penting daripada egoku. Aku memilih mengerti daripada dimengerti. Kasih seperti ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan terbesar yang meruntuhkan tembok pemisah. Yang kedua, kasih mengubah cara kita merespon konflik. Orang yang melandaskan ego akan selalu fokus kepada siapa yang salah. Tetapi orang yang berlandaskan kasih belajar melihat potensi pemulihan, bahkan di tengah kesalahan. Ketika hati dipenuhi kasih, kritik yang pedas diubah menjadi nasihat yang membangun. Kekecewaan diubah menjadi ruang untuk pengampunan. Dan beban perselisihan terasa lebih ringan karena kita tahu kasih menutupi segala sesuatu. Sahabat GKI Camar terkasih, apakah hari ini saudara mengasihi hanya karena pasangan, anak, atau rekan saudara menyenangkan? Ataukah saudara tetap memilih mengasihi dengan sabar meskipun sedang dalam ketidaksepemahaman? Dan apakah langkah sederhana yang saudara bisa lakukan hari ini untuk menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri? Ingatlah ini, kasih tidak menghitung kesalahan orang lain, tapi menghitung berkat kebersamaan. Kasih adalah pilihan aktif setiap hari. Dan ketika kita hidup dalam kasih, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan adalah pusat dari setiap hubungan kita. Amin. Selalu jadikan kasih sebagai dasar dalam menjalani interaksi seminggu ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat.
Ajari kami untuk mengasihi keluarga dan sesama, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena kami ingin mencerminkan kasih-Mu yang sabar dan murah hati. Lembutkanlah hati kami, Tuhan, untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan jadikanlah kasih sebagai perekat yang kuat dalam setiap hubungan kami di keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.